ada remajanya, kemudian juga ada anak-anak ngumpul di sana. Pertama, silih asah, silih asuh, silih asih bisa ada di sana. Gitu. Kemudian juga menjaga keamanan, ya kan? Kebayang nggak sih nanti kalau misalnya di Tasik ya, ada per RW atau per kelurahan ronda Tasik asik misalkan gitu kan. Ronda nanti, 1, ronda 2, ronde atau Kang, Masya Allah. ya hal-hal kayak gitu kan harus digalakan ya, harus di up lagi gitu. Karena itu kan salah satu budaya asli Indonesia juga, bab ronda ini gitu. Jadi asik lah kalau misalkan nanti ada ronda lagi, kemudian juga semua elemen pemerintahan. Yang pasti sih wali kota. Kang Diki nanti siap-siap bagi ronda Kang. Itu 10 kecamatan, 4 kelurahan. Siap tuh bagi-bagi. ya? Seminggu sekali kita kunjungin yang kayaknya pos rondanya bagus gitu. Pos rondanya bagus ya. Pos rondanya asik. Memang sudah ada program untuk di Papiman sendiri, di dalam program Line 2 ada Line 1, Line 2. Line 1 itu yang disampaikan ke KPU, Line 2 itu yang kita bahas supaya kita tidak memberikan PHP ke masyarakat. Ini Line 2 disimpannya. Salah satunya adalah penyelesaian masalah LGBT, punten. Ada masalah sengseong, Sengseong. PSK ya. PSK jangan kebalik loh. Jangan kebalik. Power ada. Power juga. Model-model itu sudah ada tahapan. Tahapan yang paling utama itu bagaimana kita menguatkan peran keluarga ibu, karena kan ibu itu adalah madrasah ilmu ini yang seluruh Papiman. Makanya Papiman dengan si ibu, istrinya ibu Papiman dengan Pun Mojo membuat program penting. Penting itu artinya peduli kepada masalah stunting dan parenting. Nyambung ya jadinya ya. Kenapa stunting penting? Udah jelas, itu nggak usah dijelasin lagi. Kenapa parenting penting? Karena pendidikan anak menjadi luar biasa. Anak bisa jadi penjahat, bisa jadi keluarga, segala macam tergantung daripada madrasah ilmu yang ada di rumah. Oke. Termasuk juga cikal bakalnya kenakalan remaja juga dari situ ya. Nah, keduanya baru pemerintah di sini jangan sampai abai. Karena wajar anak muda bisa jadi bangor, kunaon karena tidak ada ruang. Setelah selesai sekolah rek naonnya bingung. Barusan saya ketemu juga sama mahasiswa mau lales kuliah nganggur. Makanya Papiman membuat program pelak tadi yang fokusnya salah satunya kepada anak muda. Bagaimana anak muda itu jangan selalu berpikir tentang mencari pekerjaan kalau nggak bisa kuliah. Bisa jadi pengusaha, why not? Saya aja lulusan SMA. Bisa nyiptain lapangan kerja ya. Kalau bisa kesempatan usaha dipermudah oleh Papiman, Papiman akan membentuk di pelak ini, nanti kita akan membentuk tim yang di dalamnya ada dari dinas A, dinas B, dinas C, menjadi konsorsium sendiri untuk membantu Karang Taruna untuk membangun village breeding center tadi, gitu kan ya? Betul ya. Supaya membantu Papiman untuk bisa menyodok anggaran. Karena kenakalan remaja itu salah satu permasalahannya adalah di masalah lapangan pekerjaan. Berbeda bengong kedua membuka ruang kreativitas. Papiman pengen tadi sudah disebutin Papiman kan ada semacam lomba-lomba masjid, lomba-lomba trek motor, apa gitu kan. Jadi lebih banyak kelasnya daripada mereka ngetrek di tempat tertentu. Publik umum juga. Mendingan diarahkan. Itu mudah-mudahan sifatnya lebih ke PKWP ya, pusat kegiatan wilayah provinsi. Betul. Jadi lombanya tuh ke provinsi Periangan Timur. Periangan Timur, bagian timur. Periangan Timur dan Pangandaran. Jadi memang nanti tuh kalau bisa ya harapan Papiman nih B1 nanti kita banyak lomba-lomba kreasi kreatif yang memancing anak untuk berkreasi juga berusaha, tapi tingkatnya dimulai dari tingkat lokal sampai ke Periangan Timur karena kita PKWP, pusat kegiatan wilayah Periangan Timur dan Pangandaran. Dan itu bukan maunya kita, tunjuk dari sana Pak ya. Tasik punya payung ya. Jadi Kota Tasik itu harus bisa memayungi warganya, memayungi semua potensi yang di ada Timur dan juga di Pangandaran. Gitu. Jadi kita nggak bisa ego nih. Ciamis, Galeno, Dodo, Garut, mana deh nggak bisa. Kalau Tasik itu walaupun bordir ada, Menong aya, rame oge di dia, tetap ngalumpatkeun payung heula. Payung ini keur mayungan potensi nu aya di Kota Tasik, tapi plus mana? Plus Periangan Timur, Periangan Timur dan Pangandaran. Jadi itu menjadi target beliau, maka kenapa beliau membuat visinya ke Kota Tasik, kota perdagangan, jasa dan industri yang religius, inovatif, maju dan berkelanjutan. Keren ya. Luar biasa ya. Tepuk hidung dong.
Ini pertanyaan banyak banget loh. banget Di stream chatnya. Scroll ke bawah tuh. Iya, banyak iya. banget. Iya. Ya, kayak anak-anak Makasih muda warga Kota Tasik. Tapi nanti kita akan lanjut. Kita akan lanjut dulu. Wah, ada yang ngedumel juga nih. Apa ada tuh? ya. Ngedumel. Nanti akan kita sampaikan kedumelannya ya. Ini keluh kesahnya ya. Pokoknya nanti sahabat makanya jangan kemana-mana, tetap di 94,6 FM Star Radio. Station for Your Life. Kita pakai untuk menghancurkan sampah-sampah tertentu di wilayah RW, KRT-an, RW segala macam, akan sedikit meminimalisir masalah yang lain-lainnya karena membeli truk sampah ternyata sulit. Yes. Memang ini jadi masalah, jadi kalaupun ngedumel nggak apa-apa, memang harus menumbel karena kritik itu dibutuhkan, kritik itu adalah madu. Untuk ngebangun. Betul, kritik itu adalah madu, pujian adalah racun. Mata mau di madu atau diracun? Jelas ya. Diracun. Untung aja nggak mau Dan saya mah. penyelesaiannya memang harus lokal. Ya. Ya. Jadi tadi kayak inseneratornya kita selesaikan di daerah-daerah yang kecil gitu. Jadi TPA mungkin kita jadinya TPS kali, TPS 3R ya kan. Iya. Di situ insenerator. Jadi reuse, reduce, recycle itu ada di setiap misalkan RW atau iya. perkelurahan. Jadi tidak dibutuhkan tadi Iya. kendaraan-kendaraan yang besar-besar buat narik sampah sampai ke TPA gitu. Justru ke TPA-nya nggak jadi penuh gitu. Dan memang tadi disampaikan juga masalah utama adalah di masyarakat. Gitu. Yes. Kesadaran di masyarakat juga Penting harus banget ya. ada. Tadi 3R juga harus sadar di rumah tangga gitu. Awareness itu kan harus ada ya Kang ya. Begitu. Yes. Nah sebetulnya gitu. memang balik lagi kenapa sih tidak dimasukin ke core utama program Ya. atau visi misi? Karena balik lagi kami ingin segala sesuatunya terukur. Iya. Jangan sampai dipilih ngomong gini tempel gini nggak, bukan karena itu. PHP ya nanti ya kan. Takutnya Iya, PHP. benar. Nah, kami masukkan ke line 2 ini karena kita akan bikin yang namanya musrenbang kecamatan dan Oke. pasti ada Sudah ada. kelurahan dan musrenbang kota. Termasuk ada FGD, forum grup diskusi, supaya memberi ruang masyarakat untuk berbicara sehingga kita bisa menghormati. Itu satu. Kedua, masalah anggaran. Jangan jauh-jauh, sekarang aja kan susah. Gajinya digilir RW RT karunya. Yes. Bulan Iya, ini iya, RT sekian, besoknya sekian sen, jadi agak susah. Jadi saya nggak Dirapel, mau tiba-tiba Pak Piman ngomong saya akan memberikan ini, memberikan itu supaya pengen dipilih doang, tapi tidak realitasnya gimana. Itu yang ditakutkan. Sehingga kita mencoba menyimpan itu di line 2 supaya kita bisa mengajul anggaran. Jangan sampai kejadian seperti hari ini aja kan memang ada, kita harus bersedih karena ternyata belanja pegawai kita kan tertinggi. Wow. 53% ya Kang ya? 53%. Sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maksimal belanja pegawai itu adalah 30%. Semua wilayah pasti gede, tapi maksimalnya 30%. Tasik memang jadi tiba-tiba 53%. Saya juga nggak ngerti kenapa, tapi kita tidak dalam konteks memprotes atau menjelekan siapapun. Hanya sekedar ingin mencoba menguji atau mengetes diri kami untuk membuat sebuah rancangan. Jangan sampai ini terjadi lagi ke depan. Iya. Gitu loh. Belanja Oke. pegawai harus tinggi, tapi jangan sampai akhirnya presentasinya begitu sampai sekarang aja pemerintah kota kan defisit ya. Iya. Defisit sampai sekian miliar. Waduh, ini kan serem ya. Sehingga jangan deh Pak Iwan. Kita jangan ngasih janji-janji apa, yang penting kita bergerak, insya Allah kita buktikan dengan kerja nyata kita kalau Allah izinkan kita terpilih. Amin. Jangan Siap, hanya siap. membahagiakan ketika kampanye ya kan. Iya. Tapi kita Yes. pastikan program kita tuh jadi embrio, jadi benih-benih buat kita buat program 5 tahun ke depan. Iya, iya. Hal Yes. yang menyeramkan sebenarnya bukan pada saat kampanye. Saya udah Gimana sepakat tuh? sama Pak Iwan. Yuk. Ini nggak seram kok. Pencalon ini nggak seram. Cuma 2 bulan kan? Cuma 2 bulan nggak seram. Yang seram itu justru ketika menjabat. Iya. Iya, Kalau karena misalnya pasti benar, insya Allah pahalanya besar. Kalau enggak, dosanya kan luar biasa. Mudaratnya banyak. Di demo yang pertama kali demo nanti Stella Radio. Ya. Waduh. Awas ya. Nah, jadi kayak kepikiran dari pertanyaan ini ya. Yang mana? Kalau saya nanti misal, ini kita pengen tahu nih pendapat dari Kang Piman sama Kang Diki ngomongin tentang media radio ke depan. Nah, iya nih. Coba, Ya. gimana nih perhatiannya nih? Instant broadcast ya. Iya. Tapi menurut pendapat Kang Diki sama Kang Piman seperti apa nih eranya radio sekarang? Ya pertama radio kan termasuk ya
cikal bakal ya dulunya Yes. ya. Dari Tapi dulu media. sempat dengerin radio kan? Oh itu Pasti sempet atuh. banget lah, pas kita semua atau saya pas SMP ya itu radio banget pas udah SMP. Oke. Kan dulu di Jakarta kita, pasti kan di sana ada salah satu radio yang emang oke gitu. Tiap Oke. ngapalkeun Kang, tiap kita mau nongkrong gitu kan, anak nongkrong pasti dulu radio lah Iya, di iya. sana. Anak gaul tuh pasti radio. Kirim salam gitu ya. Salam-salam. Buat berudak Pokemon cina gitu. Ya itu ngalamin lah masanya. Iya, Masa-masa ya. iya. Oke. Dan yang sekarang kan yang paling bisa kita dengerin di mana-mana pasti radio. Di mobil bisa radio. Bahkan ya streaming sekarang pun radio ada gitu. Jadi harus beradaptasi sih radio juga, harus beradaptasi dan arahnya udah ke sana ya. Gitu. Streaming, radio segala macam gitu. Dan harus jalan berdampingan dengan media-media yang ada sekarang. Harus gitu. dinamis ya. Harus dinamis. Dinamis. Dan di mana pemerintah gitu, di mana Nah, itu pemerintah dia. kan regulator di sana gitu. Ya banyak-banyak lah ngajakin radio di Kita sering ya acara-acaranya. ngajakin. Mungkin nanti kalau misalnya ini Banyak ya. terabaikan gitu. Nanti Piman dan Diki kita pastikan. Bisa ya Kang ya nanti di balai kota ada. Iya, ada program-program kan Nah, bisa share dengan radio. betul. Kadang kita lebih ini ya kalah sama influencer gitu. Curhatan lo. Iya. Lu kan influencer. Ya, makanya gua kan warga. Ini wajar. Soalnya Melo juga termasuk influencer, Iya. termasuk Wow. broadcaster. Yang sangat Insight-nya kecil. yang sangat memungkinkan bisa menaikkan radio ya influencer. Influencer. Dibandingkan pemerintah. Tapi kadang-kadang gak mau collab influencer sama radio. Influencer kalau eksklusif diatur regulasi kan kan. gitu. Nah makanya itulah yang menjadi tantangan. Tantangan ya. Kemarin kan ada pertanyaan, Kang, grup band saya mah tuh naik-naik di daerah Ya. dia mah. Kenapa tidak naik-naik grup bandnya? Karena ini katanya pemerintah nggak bantu. Bentar. Perasaan Bisa, saya grup bisa. band itu tidak ada yang dibantu pemerintah. Wah, 2019 mereka mandiri. Rata-rata band yang sudah nggak laku baru minta tolong ke pemerintah kan gitu. Buat kampanye buat apa. Jadi sebenarnya keywordnya adalah bagaimana kita kreatif membenahi diri untuk mandiri. Saya Iya. dulu orang radio, saya penyiar radio, saya juga Tuh, boleh dicek kan, di Kang Diki. di Parahyangan Radio Bandung. Saya itu yang isi Istanbul Parahyangan di radio. Saya Iya. kerja di radio cukup di sana. Memang gajinya kecil, tapi hari ini ketika kepikiran kuncinya adalah seperti yang hari ini dilakukan oleh style radio. Radio dibikin dua arah, gitu. Satu ada suara terdengar, tapi juga orang bisa menonton. Ini sudah sebagian daripada inovasi. Wih, luar biasa. Asa radio pertama lo di Tapi kita Tasikmalaya. pionirnya di Tasik nih. Rasa Tasik aja. Nah, tidak menutup kemungkinan dengan fasilitas ini. Saya ke SMK Negeri 1 Tasikmalaya Kota, datang ke sana dan mereka ada tim karena mereka udah boleh. SMK membuat sebuah usahanya yaitu menjual barang-barang produk-produk Tasik ke masyarakat melalui online. Nah, Tiba-tiba sekarang pemasukannya berapa? 90 juta per bulan. Wow, Keseluruhan banyak omset buat dia sendiri banget. 30 juta per bulan. Cuman anak SMK kurang lebih 4 orang diawasi oleh guru. Wow. Kalau punya radio lebih keren lagi. Tiba-tiba ada satu program yang menyampaikan itu mencoba menjadi POT, pasar online Tasik. Pasar Dan online mereka nggak Tasik. memproduksi barang apa-apa Iya. sama sekali. Nggak memproduksi barang. Jadi barangnya ngambil dari masyarakat sekitar yang membuat produk. Iya. Kalau misalnya Mempromosikan ya. radio bisa bikin begitu, why not nggak usah bikin produk dulu misalnya. Nggak apa-apa, tapi sekeliling bisa kita bantu. iya ya, bantu ya untuk mempromosikannya. Sambil Betul. live radio, sambil ini, wih kan keren gitu kan. Insya Allah kita akan beli gitu kan. Hiji belahnya. Gue udah feeling sih pas ngomong gitu ya. Satu deh. Kalau Kami Mano enggak 4. Oh, kalau kami Oh iya manfaat dong, ya. Pak Liman. 5 kalau bisa ya. Oh jadi 5. Jadi 4 aku. Iya opat. Mesernya 5. Iya, iya. Pernah mau opat. Betul. Ini aku mau ini nih pertanyaan paling banyak di Instagram ya. Apa nih? Coba nih. Ya. Ini di Instagram kita di @style94.6fm. Ada yang nanya apa langkah konkret katanya untuk ngedukung pengembangan dan keterampilan anak muda. Ada juga yang bilang punya program khusus gak untuk nanti mewadahi bakat anak muda di kota Tasik. Wah ini tentang kepemudaan ya. Ya. Gimana nih Kang Piman, Kang Ya, Diki? jadi yang tadi, yang plak itu kan kita melibatkan semuanya. Jadi pembiakan ekonomi lokal kewilayahan, yang termasuk anak muda di sana. Bahkan kita juga pengen ada namanya tuh kreatif funding kan, ya kan. Jadi kita semacam kalau investment expo itu kan besar ya. Nah kalau di plak itu kita juga coba buat ngadain kreatif funding. Jadi
Kayak sekarang lah ruang bermusik ya. Sorry nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Ruang nggak bermusik apa-apa. yang udah memang oke di Tasik gitu. Kan pasti pengen tahu tuh, ini gimana caranya ruang bermusik ini itu punya modal sendiri tadi disampaikan oleh Kang Diki gitu. Gimana bisa mandiri gitu. Sumber duitnya dari mana gitu, pengelolaannya kayak gimana. Nah itu bisa kita buat di kreatif funding itu gitu. Atau misalkan itu juga sama dengan kayak koperasi di sana kan gitu. Tapi lebih ke ekonomi kreatifnya gitu, industri kreatifnya itu kita buat semacam investment forum tapi bersifatnya di lokal kewilayahan tadi gitu. Dan itu isinya adalah industri kreatif, anak muda di sana gitu. Kreatif funding itu seperti itu kurang lebih. Karena banyak anak muda pakai pelak itu sebenarnya tadi mungkin belum begitu jelas yang pelak itu kan ya Pak Piman. Jadi Pak Piman ya saya ulang lagi Pak Piman itu membentuk insya Allah kalau jadi wali kota membentuk tim dari dinas A, B, C, D. Kenapa sih harus membentuk tim? Karena ego sektoral suka muncul. Iya, betul. Maka diciptakanlah sebuah konsorsium dari beberapa dinas yang tugasnya adalah melakukan dan termasuk universitas yang ada di Kota Tasik yang ini representatif untuk membina koperasi-koperasi anak muda Karang Taruna, ada BUMP, Badan Usaha Milik Pesantren kalau mau, ada BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, ada BUMT, Badan Usaha Milik BUMK, BUMKT, Badan Usaha Milik Karang Taruna. Tapi itu koperasi dalam bentuk badan usaha. Terus mereka duit dari mana? Nah, kita akan memberikan kemudahan bila undang-undang memperbolehkan, akan memberikan kemudahan bahkan gratis kalau untuk bidang usaha di koperasi. Kalau ternyata yang harus bayar pun kita akan melakukan subsidi apabila memang diperlukan. Berikutnya tugasnya adalah kita yang akan mengajukan anggaran, meminta anggaran ke DPR, ke RRI, ke kakaknya beliau ada Kang Hussein di sana, ada ke mungkin juga ke presiden, mungkin ke kementerian, mungkin CSR apa segala macam untuk memodali ini. Modali apa sih Kang? Memodali beberapa village breeding center tadi, baik pemuda tiba-tiba sekarang rumah kemasan aja, tiba-tiba ada koperasi untuk rumah kemasan. Karena rumah kemasan aja di Kediri. Saya langsung dengar bukan kata orang. Orang Tasik bilang ini bagus banget, saya bilang ini dari mana? Dari Kediri. Ini dari Bandung, di Tasik dulu. Nah, besok harus ada rumah kemasan. Terus contoh lagi, pakan ternak di mana? Majalengka, Pak. Majalengka. Jadi semua orang Garut, orang Kabupaten Tasik, orang Ciamis, bahkan Kota Tasik kena ke Majalengka. Coba kalau kita punya rumah, apa namanya? Rumah kemasan. Punya rumah kemasan, punya pakan ternak, di sini sentra pakan ternak kan semua orang ke sini. Karena Tasik PKWP, toh BI diurang, imigrasi diurang, BCK diurang. Maka sebetulnya Tasik atau Kota Tasik ini adalah sentra untuk periangan diciptakan oleh siapa? Oleh pemerintah. Bahkan tahun 1838-1945 itu Tasik sudah menjadi pusat untuk periangan timur. Dan harus kembali lagi seperti itu. Fungsinya sebetulnya yang kemarin diceritain oleh Pak Piman, fungsinya Kang baheula mah cenah Cihideung teh menjadi sentra ekonomi wilayah, bukan kota aja, wilayah. Sekarang jadi susah. Berarti kita juga harus melihat antara estetika keindahan dengan kebutuhan. Jangan sampai sekarang terlihat indah tapi mau parkir mobil susah. Kita mau jahit baju ke Pamotan, mobilnya di mana? Iya emang. Fungsi dan estetik itu harus sesuai. Memang ya. Itu juga salah satu problem juga ya saya parkir. Ya kan saya parkir kan? Iya. Akhirnya toko-toko itu kan bingung itu kumaha. Sampai teman-teman di Cihideung mah bilangnya di tengah kota tapi asa hirup di gang. Iya, saya parkir Pak harus parkir kamu kan udah ada haknya. Targetnya bagus yaitu untuk membuat wisata belanja PKL seperti Jogja dan Bali. Tapi ayo kita lihat PKL Jogja dan Bali seperti apa. Yang kita lihat adalah produk-produk asli mereka. Sehingga ketika pulang dari orang Tangerang, orang Parung datang ke sana, pulang bawa oleh-oleh dari yang Bali, khas, dari Jogja. Kalau ke PKL Tasik, Pak, ayam momoci, ayam makanan Korea. Ada boboiboy. Ya kan akhirnya kan yang wisata teh ini mah sama di Tangerang juga ada, di Parung ada. Itu kan kalau wisata. Ini pusat PKL itu, contoh misalnya Cihideung, ada Pasar Mambo atau ada CFD, kita buat itu tematik ya kan ya. Lebih sini mana tematik itu khasnya yang muncul mana. Barang apa di sini? Apa gitunya ya. Barang apa di sini gitu. Itu kan namanya teh beringkad itu hoyong naon, beringkad dia hoyong naon. Jadi PKL itu ada dibagi beberapa, ada PKL basah, ada PKL kering. Kering, betul. Yang basah itu lebih kepada makanan, yang kering itu kepada DVD, pakaian segala macam. Ini masih nyambung sama yang barusan sih. Gimana cara ningkatin pariwisata? Nah, jadi kayak nyambung ke obrolan tadi Kang Diki sama Kang
ini ya Piman ya. Pariwisata Tasikmalaya kan sekarang bentar lagi juga ada beberapa inovasi terbaru ya. TOF. TF itu acara juga karena untuk memperingati hari ulang tahun Tasikmalaya begitu kan. Kan Tasik ini tadi ya kita bakal buat, dan memang identitas Tasik itu kota industri, perdagangan dan jasa. Yes. Selain kota santri. Selain ya betul, yang religius tadi, yang religius, inovatif, maju dan berkelanjutan. Nah, kalau kita ngomongin pariwisata, wisata alam kota Tasik kan mungkin yang bisa berkembang itu baru satu ya, Sedikit Kang, ya? ya. Situ gede lah istilahnya. Tapi apa wisata kota Tasik? Ya itu tadi kuliner, kemudian juga event. Gitu. Nah, kuncinya adalah kita harus bisa ngebuat banyak event-event di kota Tasik gitu. Bukan hanya event musik saja gitu, tapi misalkan kita event kemarin ada Tasik Muslim Fair itu bagus kan gitu. Kita menonjolkan Tasik kota santrinya gitu. Nah, apa yang diperlukan di event-event ini? Pasti kan satu tempat ya Kang ya. Satu tempat yang memang itu proper untuk event-event di kota Tasik. Sekarang kan kita minim ya tempat hall yang memang layak Iya, gitu, benar-benar. untuk ada event di sana. Yang sebelumnya kan ada di Lanut ya, di sana, kemudian juga Asia Plaza tapi belum proper juga. Iya, Kita belum harus bisa buat juga tuh gitu. Bekerja membangunnya dengan pihak ketiga, pengusaha-pengusaha yang ada gitu. Iya. Kita juga lihat lokasi-lokasi beberapa memang ada yang potensi. Nanti kita bakal ada itu. Jadi gimana caranya wisata kota Tasik itu ngundang memang orang-orang di Priangan Timur, traffic itu ada buat pakai event gitu, kulinernya gitu, kemudian juga produknya di sana kita display, apalagi eventnya event nasional, kemudian juga apalagi bisa mendatangkan internasional ke sini, baik itu sport tourism kita bisa buat gitu, atau tadi wisata religiusnya kita bisa buat gitu, wisata kreatifnya kita buat. Nah, karakter kota Tasik memang ke arah sana, dan anak muda yang harus berbicara. Bergerak juga. Jadi umum seperti gini, kalau wisata kan Pak Piman tadi udah bilang kan ya, cuman kita ada keterbatasan dalam hal wisata. Tapi tadi yang Pak Piman bilang bahwa kita adalah payung. Jadi sebenarnya sentra informasi, sentra segala sesuatu bisa di kota Tasik. Kita punya lapangan terbang. Kalau misalnya bisa jalan mau ke Ciamis, mau ke Medan Tasik, segala macam, tapi malas agak jauh, bisa aja kalau pas terbang, udah langsung bisa ke Tasik. Dari kota kan berangkatnya. Jadi kota itu fungsinya payung itu tadi yang dikatakan oleh Pak Piman. Kalau bicara wisata belanja, wisata yang sendiri ada Situ Gede. Pak Piman udah punya ide. Kalau misalnya kita lihat kedangkalannya sudah mulai naik, misalnya airnya bisa apa namanya sedimentasi itu bisa dikeruk ya Pak ya, bisa dikeruk, bisa dibikin pulau-pulau kecil misalnya Situ Gede, baru kita jual ke investor. Disitulah menjadi taman budaya, di mana kita bisa menjadi sentra wisata yang sentra wisata buatan yang representatif misalnya. Terus kita lihat ke Pattaya, tempatnya apa sih Pak? Kabupaten. Bukan kota. Pak siapa? Pak Isan. Bisa aja di situ ada wisata unik. Wisata unik kan wisata ngobeng, nangkap ikan pakai tangan, wisata ngurak belut yang bisa dilakukan yang masih mungkin dilakukan di daerah Ciberem, mungkin juga di Kawalu. Bahkan kalau misalnya melalui Pilet Breeding Center kita bisa membina masyarakat membuat yang seperti itu. Misalnya wisata paintball. Wah, bisa tuh. Tapi harus satu kawasan, jangan cuma paintball dipegang Karang Taruna. Teman-teman pengusaha di Tasik kalau ada yang mau bikin juga di situ, jadi rame menjadi kawasan paintball. Paintball ini jangan misalnya kalau udah di satu titik di Kawalu, dia ada juga di mana bakal lihat, mendingan di satu tempat aja ya. Tidak tematik jadi tersentralisasi lah. Sama juga kita Pak Piman kemarin, saya malah belum begitu tahu, Pak Piman bilang, "Kang, itu arung jeram uruskeun." Maka saya karena di arung jeram itu juga punya potensi. Kebetulan arung jeramnya Kota Tasik itu tidak sebahaya arung jeram daerah lain. Karena ini family arung jeramnya tidak terlalu berat. Bahkan di perkotaan pun ada. Jadi dari situ aja kita punya finish pointnya awalannya, start dan finishnya bisa membentuk membangun ekonomi baru. Kalau misalnya di mana di finish pointnya bisa ada homestay untuk penginapan, kan tidak menutup kemungkinan. Di situ bisa berenang lagi, kan menutup kemungkinan besok lusa bisa pengembangan. Tapi ininya harus jalan dulu. Rest areanya aja sekarang sudah mengembangkan
apa namanya kumpulan kuliner di situ untuk rest area. Itu kan artinya dampak dari sebuah multiplier efek dari fungsi sebuah kepariwisataan Arung Jeram. Sekarang banyak juga orang Kota Tasik yang belum tahu Iya benar. tentang itu. Ciulan ya kan? Iya kan? Ciwulan. Ciwulan. Yang nggak bisa renang juga aman di situ. Dan problemnya itu orang bilang takut begini-gini, banyak yang ya maafnya banyak yang celaka apa segala macam. Di sini mah aman karena ini family. Pakai Ini pelampung. Tareknya Pakai juga tidak pelampung. terlalu berat, tidak terlalu separah daerah Iya. lain yang memang wah yang aduh resikonya berat. Iya. Kalau di sini masih aman. Memang itu promosi dan publikasinya kan. Promosi Yes. dan publikasi. Tapi kayaknya terbentur aksesibilitasnya juga nih, gimana harus ditingkatin juga kan otomatis Iya. fasilitas umum termasuk pariwisatanya juga. Ya. Aksesibilitas itu penting, Mas. Infrastruktur itu penting. gitu. Kayak parkir aja kan tadi dibilang susah Tapi kan. kalau kita tadi balik lagi ke pelak tadi, membiarkan ekonomi, ya hal-hal itu kan terintegrasi nanti pembangunannya, gitu. Kemudian juga potensinya kan kita sasar nih apa yang ada di sana, apa yang perlu ditambah di sana. Jadi tidak menumbuhkan sesuatu yang baru, gitu. Karena kalau sesuatu yang baru, kita PR-nya juga dari nol. Tapi potensi di sana kita kembangkan. Ada beberapa yang dibina memang. Nah, itu kita Contoh harus kecil kayak Starpoint kan masalahnya tadi parkiran. Nah, gimana caranya kita bisa kerja sama dengan masyarakat setempat? Coba kebayang, ini kita dulu main Arung Jeram di sini. Iya. Set berhenti di mana sih Wulan berhenti di finish point-nya di sini lah. Dari sini ke sini siapa yang mau ngantri? diuruk lah gitu. Iya. Nah inilah potensi-potensi yang bisa kita angkat sebetulnya. Apakah di sini memang homestay-nya di sini, parkirannya di sini, seperti di daerah lain ada masyarakat yang membuka ruang untuk parkiran, tapi aman, nyaman. Ya. Mau hasil nenggit motor, mau hasil mobil, Tanggung karena jawab mereka lah yang intinya. menyediakan. Karena ngaruh banget loh ini kayak semacam kita belanja aja nih kayak ke Cihideng. Ya. Udah males duluan kan. Benar. Online udah daripada saya parkir. Nah, gitu. Itu kan Sarana secara gak lucu jadi prasarananya. melumpuhkan juga Iya, sebenarnya. Mas. Betul sekali, betul. Kok menurut Itu tukang kan. parkir yang ini mah ya. Abi ratu online ya soalnya. Kita udah punya wisata ya. Macet. Ya kita udah punya wisatanya nih misalnya tadi ya. Udah jadi tuh segala macamnya. Tapi satu lagi PR-nya ya, ngundang dari Jakarta, Itu berpromosi. Iya. Bandung. Nah, itu kan aksesibilitas juga Iya. itu penting di sana. Kayak orang Jepang aja dari Jakarta mau ke Tasik itu udah males duluan. Kenapa? Karena dari Jepang ke Indonesia itu sama waktunya kayak dari Jakarta ke Tasik kan. Gitu. 6 jam kan? 6 jam. 7 jam. Nah, kita juga harus bisa tadi Iya. harus ada solusi penerbangan itu memang itu penting. Ya, Gitu, penerbangan. mudah-mudahan juga kan kita lagi nunggu jalan tol ya. Iya. Jalan tol mudah-mudahan cepat begitu ya. 2029 Maksudnya kayaknya. pesawat Janjinya juga sih begitu sempat on off kan 2029. kemarin. Itu sangat penting banget ya Benar, untuk itu. Iya aksesibilitas. dong. Karena Untuk ngaruh ke menyambung. semuanya. Tapi yang paling penting nih di antara semua, yang ternyata tidak, yang tadi cerita itu ya Pak ya. Jadi orang kota tidak tahu kondisi wilayah Ya. desa, sehingga punten banyak dari pertanyaan permintaan penataan kota, begini kota, sementara anggaran kecil. Setelah saya muter Pak Piman ke desa karena masih Diskotik. ditugaskan oleh beliau, aduh banyak banget Pak Banyak banget ya. desanya, sehingga memang walaupun kita adalah kota madya, kayaknya sektor pertanian juga harus kita pikirkan. Iya. Tapi larinya ke agroindustri. Agroindustri. Jadi selain memberikan ruang kepada para petani milenial, tapi juga harus melari ke bisnisnya. Contoh Ya. misalnya besok lusa harus sudah kata Pak Piman nih Mbak. Besok lusa kamu bisa Mbak ya. Ini mah. Kan sama juga kan sama Kang Diki juga tuh. Cerewet ya Mbak. Harus aja ada nasi cikur instan. Nasi cikur. Harus ada Bakso instan udah ada kan? Bakso instan udah ada. Nasi cikur instan, nasi Nasi teh instan cikur. Seblak ya, juga dari anak ada. muda. Seblak. Tapi Tuh, itu harus seblak produksi instan. kita. Ya. Yang asli Tasik naon gitu kan. Itu yang ingin dan kita akan bantu promosinya katanya. Kang Diki wayahna. Ntar kalau bisa dipoto gratisnya. Siap itu. Insya Allah artis yang lain juga mau gratis. Iya dong. Bener ya yang terus mau. Tapi Jangan. Iya, ulah tuh. Ngeri banget Kang Diki mah. Iya, di sini branding penting sebetulnya. Iya. Oke. Penting banget. Oke Kang Diki, Kang Piman nanti kita akan lanjut lagi ya. Siap. Untuk segmen selanjutnya dari peta ini jangan kemana bahasa. Stay tune terus di 94,6 FM. Yo di KM 144. Station for your life. Anda sahabat bisa denger nih Ya. berulang kita di belakang mic ya. Mhm. Ini banyak banget rencana-rencana brilian nih sebenarnya Betul. yang udah disiapkan sama kedua pasangan. Kedua pasangan. Iya, sudah saling mengerti satu sama lain begitu ya mereka.
Jadi memang tadi juga ada beberapa pertanyaan dari sahabat Basta melalui chatnya Twitch. Betul, Sudah dijawab. menyinggung soal programnya mereka yang ada satu kelurahan, Satu kelurahan. sarjana. Ada yang bilang katanya, maknya sih impossible banget, ini mah kayak nggak realistis gitu. Tadi kita udah dapet Nanya. jawabannya, ya. Nah, pengen tahu kan jawabannya seperti Boleh apa dari dijelasin lagi barangkali untuk sahabat saya yang tadi bilang impossible, ini tolong didengarkan ya. Supaya dapat titik terang begitu lah. Impossible is nothing gitu ya kan. Enggak kok, enggak impossible gitu. Kalau misalnya kita emang pengen pasti bisa gitu. Pertama kan itu. Dari mana? Itu. Ini bukan, kita nggak ngomongin 1 sarjana, 2 sarjana atau 3 sarjana gitu. Tapi sebetulnya gimana caranya kita memastikan dari SD, SMP, SMA-nya tuh ya kita bisa melahirkan 1 sarjana. Pasti ujungnya tuh anggarannya dari mana gitu Ya, kan di sana. pasti Iya. terbentur itu ya. Ya katanya bisa, kita pasti kolaborasi gitu. Kolaborasi contoh Prima Jasa Foundation gitu yang saya naungi sebelumnya dan sekarang itu sudah menjalankan beasiswa ini dari 2004. Beasiswa kita kasih mulai dari beasiswa untuk anak-anak karyawan sampai alhamdulillah sekarang bisa diterima penerima manfaatnya itu oleh masyarakat di Kota Tasik gitu. Nah, dari sana itu satu contoh kalau satu perusahaan itu mau untuk itu gitu. Nah, kan bayangkan di Kota Tasik berapa ada pengusaha, mau itu pengusaha mudanya atau pengusaha seniornya gitu. Di luar Kota Tasik banyak orang-orang dari Kota Tasik itu udah sukses-sukses gitu, udah megang posisi yang baik di satu perusahaan dan juga jadi pengusaha nasional. Kita ajak bareng-bareng nih gitu. Masa sih nggak mau diajak ngomongin masalah pendidikan di Kota Tasik, masa sih nggak mau ngomongin atau nyetak sarjana dari kota kelahirannya. Nah, itu yang bakal kita lakuin gitu. Jadi nggak impossible gitu. Dan sudah ada contoh di sana, 1 sarjana, 2 sarjana. Itu bukan arahnya, tapi gimana cara kita mengajak rame-rame nih gitu. Jadi saling bantu Makanya satu kenapa sama lain. optimis, karena memang sudah ada yang Bersinergi. berjalan. Ya. gitu. Iya. Sebenarnya kita sebetulnya ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Pak Amir Wahbud yang membuat program perempuan prima berkah, di mana beliau hanya sekedar memberi contoh, ayo kita berbagi sebelum kita mati. Karena kita semua pasti akan meminta ayo mati kan, berarti kita harus berbagi, minimal senyum lah gitu kan. Makanya saya mulai senyum, itu kan kecuali lagi buang air saya jangan senyum. Bisa ngapain Pak gitu. Saya malah senyum. Dan itu tadi ya. Kemana-mana ya kan Diki. Ya. Selain tadi pengusaha-pengusaha yang ada ya, Ya, gitu. menarik Banyak yang sebetulnya mah program-program dari pemerintah pusat ya, dari Jawa Barat gitu, yang memang itu mengenai beasiswa ya. Di Jawa Barat ada JVLS di sana, kemudian juga kalau di pusat ada macam-macam kan program dari Kementerian Pendidikan ini mengenai beasiswa. Nah, kita harus kolaborasi Benar. gitu. Kolaborasi Kolaborasi. dan itu memungkinkan karena Ya. sudah dijalankan dari 2024 itu tadi. 2004. 2004. Bahkan mungkin ada program lain yang masih di line 2 saya bilang tadi, ceritakan program Doban. Doban itu apa? Domba untuk kurban. Jadi kan sekarang orang beli kurban berapa? 4 juta satu domba gitu kan ya. Itu kapan? Itu kapan? Pas seminggu mau. Tapi kalau orang kaya kan bisa kita minta. Ya kan? Setahun sebelumnya. Ya. You beli dong, misalnya 10 berarti 40 juta. Nah, 40 juta ini tidak jadi 40 domba. Tapi bisa jadi 20 domba kecil. Diurus oleh masyarakat udah gede, berarti yang 20 kembalikan kepada yang sudah bayar, yang 20 lagi haknya tukang domba untuk menjual dombanya. Oh, bagi hasil. Iya, bagi hasil. Bagi hasil. Abi kayak gitu soalnya. Memang. Mbe, tapi abi mah. Berkah lagi, banyak pahala. Iya, benar. Itu yang Seperti itu kan lain. biasa. Jadi Iya. Make kita sense sih. dan banyak sekali orang-orang kaya yang sebetulnya udah kelebihan uang gitu kan, dan dia bisa belanja dari 1 tahun sebelumnya dengan nawa itu membantu masyarakat supaya bergerak secara ekonomi. Iya. Dan Oh, iya. tadi kan kalau yang impossible katanya kan, nah kita harus emang berpikir kreatif, gitu. Kreatif, out of the box gitu, bukan APBD yang emang given dan ada di mana, di Kota Tasik gitu. Tapi kepala daerah, kemudian juga pimpinan-pimpinan daerah itu, terutama kepala daerahnya ya, harus jadi marketing. Oke. Harus jadi marketing, Nah, harus itu membawa dia. Kota Tasik itu punya apa, mau itu ke pusat, mau itu ke provinsi, bahkan ke kota kabupaten di Priangan Timur gitu. Kita harus jadi agentnya Kota Tasik, dutanya Kota Tasik, ngapromosikeun ya Kota Tasik teh. Ya. Boga naon sih gitu. Dan ngebangun trust. Betul, Trustnya, betul, gitu, itu betul. trust. Karena kalau kita ngomongin
pengembangan ekonomi, investasi, kan Kuisinya trustnya trust harus dulu. ada dulu. Iya. Siapa yang harus jadi garda terdepannya, siapa yang harus jadi marketing agentnya ya kepala daerahnya dengan membawa marketing kit yang memang kita identifikasi, kita susun gitu. City branding Kota Tasik itu arahnya kemana? Gitu. Ya, Siap. kayak komeng Uhuy. Oh, Komeng uhuy sudah. spontan gitu ya. Komeng aja kemarin yang viral itu sampai di akunnya berita Diki Chandra Iya, aja iya. sampai 4 juta lebih. Iya. Itu sebetulnya yang bicarakan siapa? Diki Chandra. Jadi Komeng bilang, "Aneh kan nelpon Komeng. Aneh ngirim video tuh, cuman kepotong aneh bisa dapat nih." Harus banget ya ditiru juga soalnya. Saya sohibnya. Harus impersonate juga ya itu ya. Sampai pileknya saya sebenarnya saya terharu sama Iya, dia. iya, Sama memang. Komeng saya nangis, saya terharu karena terharunya dia sedang berjuang. Aneh mau belajar main tim ntar ke Tasik jalan segala macam. Biar banyak Ajakin yang Komeng masuk nanti ke kesini, Kang Diki. Bukan saya nggak ngajakin tapi Komengnya yang alhamdulillah masih ada WA-nya. Pokoknya aneh mau ke sana gitu. Tanggal cuman saya bilang saya pas lagi nggak ada. Jangan harus ada ente. Ini siapa yang Nah, dia Komeng ini punya nilai jual di luar perpolitikan ya. Iya betul. Bahwa DPD ini ompong nggak ada giginya, aneh harus gigit nih. Jangan sampai kayak nggak ada giginya, ngapain aneh jadi DPD gitu kan? Jadi cerita gitu. Nah, Jangan dia dorong-dorong. makanya fokusnya ke seni dan budaya. Ya. Iya iya. Larinya dia pengen arah ke sana. Ya udah nggak apa-apa, jalan. Nanti kita ke Tasik pas kita jalan lah kita kasih tahu tentang tugas pokok fungsi. Karena beberapa anggota DPD itu nggak tahu tugas pokok fungsi. Tugas pokok fungsi itu ngurusin otonomi daerah. Iya iya. Problemnya karena dianggap nggak ada gigi, nggak bisa bersuara ke DPR RI. Nah besok saya bilang saya siap, Kota Tasik siap bantu Komeng supaya muncul giginya gitu kan. Jadi nggak ngomong aja, ente mau gigi. Ya kurang lebih kayak begitu yang bisa saya Kan itu bisa kayak gitu yang personate ya. Iya, saking deketnya mulai Saking jadi udah deketnya kayak dengan Kang Komeng. tarikan nafasnya udah udah sama Memang. sih sebenarnya. Kayak Oke. kadar oksigen yang dihirup juga Iya, sama iya. sepertinya ya. Cuman kalau saya ngomongin tentang Kang Piman ya, kan selalu identik kalau seandainya di Instagramnya itu olahraga gitu. Iya, lari itu kayak udah jadi Transportasi. bagian yang tidak bisa dilepaskan dari seorang Kang Piman sih Tapi kalau buat cara aku. ngajak Kang Diki atau olahraga tuh? Udah. Olahraga Turun apa, berapa Kang kilo Diki? lah? Tok tak, Udah, tok tak. udah turun berapa kilo? Ajakan atau Kang Diki olahraga. Jadi sebetulnya enggak? gini, ya biar masyarakat tahu juga. Saya itu kan sutradara untuk mungkin kalau ada yang lihat kakak Indonesia penyanyi, Sule Super KW itu saya sutradara. Dalam setiap FTP yang saya pegang selalu ada action. Oh gitu. Di Indonesia tidak ada penghargaan, jadi saya sutradara adegan komedi dan drama, tapi sutradara action juga. Oh iya Karena iya dulu saya iya. pernah ngajar silat di sama Abah Askan, Kang Ujang Askan, Kang Ujang Askan di Kota Tasik, SPS, Abi besar oleh SPS karena Kang Ujang Askan masih wargi keluarga. Bapak Abi SPS. Oh SPS itu wargi. Tapi terus game over ya namanya. Mau. Koko, Mamat segala macam kan. Iya, Kang Mamat. Nah, Kang Mamat. Pak Dulu Koko. kan saya Jaka Sembung di kreasi sinetron. Nah, pada saat kemarin di KBB saya jatuh makanya pinggang saya Oh kena. pantesan. Oh, jadi ngomongin pinggang Jadi nih. masalah pinggang nih alasannya. Udah ke Jadi kan belakang. bisa buat Awalnya nggak berasa, saya bilang, papa waktu itu si teteh di istri saya nonton kan. Itu pas lihat. lagi ngibing atau lagi ngapain? Lagi praktekin lo, ente gini masuk terus jatuh, peluk, papa teriak ke saya, udah nggak apa-apa, 2 kali saya jatuh, sebulan saya nggak bisa jalan karena tendon saya bengkak. Kalau bahasa Norwegianya tisiblek gitu. tisi blok ya tetenya. Gitu. Oh gitu alasannya Bukannya teh. nggak mau ikut lari, kemarin ngebeca ngayu ya. Nah, beca mah hayu. Hayu beca. Lari mah aduh rada jadi cangkeng euy. Iya, kemarin kan belum nggak pernah dibahas di sini, nggak pernah ini. Kemarin kita ngayuh beca. Oke. Kita kayu, kenapa? Waktu itu banyak masukan-masukan dari teman-teman, Kang mending calik na beca. Kenapa ngayuh? Pak kata Pak Piman, ngayuh aja lah, gitu kan. Saya teh sempat bingung, jadi kuat ya mah, orang kumaha. Tapi Pak Piman bilang, Kang, kita kan di sini mau kerja, Oh, bukan iya, mau iya, jadi iya, raja. Kita yang harus bekerja. Betul. Tapi Pak Piman saya nyari cangkeng ketik kieu, Kang, didorong sama rakyat yang diwakili oleh anggota tim Oh, kita. gitu. Itu filosofinya, Secara tapi filosofi sebenarnya. Secara filosofi memang kayak gitu Yang benernya. keduanya itu adalah istri kita yang di depan. Kenapa sih harus istri yang di depan? Karena mereka adalah ibu. Oh, Ibu adalah beneran. Madrasatul Ula. Madrasatul Ula, madrasah ilmu untuk anak-anaknya supaya Kota Tasik bisa memiliki orang-orang yang memiliki kapasitas SDM sumber daya manusia yang bertakwa, beriman dan cerdas. Luar Masuklah ke biasa. sana. Itu kurang lebih untung didorong. Kalau Kang Piman sih percaya kemana aja lari berapa Iya. Dia kilo mah kan kuat, kemarin dia kan? mah 60 kilo. 60 kilo ya, Kang? 60 kilo. Jadi Landmark kita Tasik. Keliling. Dun 10 gak tuh? kecamatan. Kalau aku udah pengkor tuh pasti di jalan. Jadi kalau beliau bawa beca, tukang becaknya minder. Gitu.
bener tapi bener. Bener Olahraga banget. tiap hari banget gila Iya. itu. Jadi otomatis nanti juga mungkin banyak program-program yang Iya. Oh, iya dong. Tasik untuk kan itu meningkatkan tadi. olahraga Tasikmalaya nih. Ya. Fasilitas publik olahraga tuh. Iya, pengembangan Kang. olahraga. Jadi kita tuh harus bisa memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat ya. Dari mana asalnya? Asalnya tuh kita yakin ya Kang ya. Kalau daerah yang punya prestasi, yang atletnya itu bisa dapat emas ya. Pasti itu indikator daerah itu maju. Kita lihat misalkan Bandung, Jawa Barat jadi juara kan kemarin di PON gitu. Jadi pencetakan sumber daya manusia di sana gitu. Jadi pasti kita jadikan itu prioritas ya. Iya. Gitu. Nah, event-event pasti jadi ujung tombaknya. Event-event olahraga bakal kita bawa ke Tasik untuk memicu semangat olahraga. Bahkan Kemudian saya diajak sama Pak Biman ke Kelapa Gading, Ngapain tuh? Kelapa Gading. ke rumahnya Ibu Susi Susanti. Oh. Kirain mau Kirain ditenggelamkan. mau ngapain? Ya, karena ini tetap kan butuh pemicu. Nah, memang. Spirit dan ikon di kota Tasik itulah Susanti. Walaupun bulu tangkis, silahkan bulu-bulu olahraga yang lainnya masih bisa mengikuti. Jadi, Oh, sentimen gue bulu-bulu deh. Serem gue ngomong Sportnya bulu-bulu. adalah bulu tangkis gitu. Iya, bulu tangkis, ya. Basketnya kuduga gerak, volina iya segala macam, lalu termasuk bolanya segala macam. Ya. Keywordnya di sini. Makanya beliau ngajak Kak Kelapa Gading gitu. Seorang bete emang nggak asal ulah pas banjir we. Tapi gue salut sama Kang Fiban tuh memasyarakatkan lari karena Iya. memang yang paling gampang olahraga tuh lari sebenarnya. Iya. Gak butuh Iya. alat. Murah-murah. maksudnya. Murah maksudnya. Iya. Abi mah congklak we jeung catur. Tuh, congklak jeung catur yang Kang Diki. Bekel. Bekel ya. Terus juga sekarang juga kalau dilihat di Instagram juga lagi mengunjungi beberapa UMKM Kota Tasikmalaya Kayak gitu yang jajan-jajan teh ya, gitu. Dan tidak pandang bulu jajannya teh kemana we yang Kemana kelihatan we. kalau Kang Fiman. Kita harus pandang pedagangnya bukan pandang bulunya. Iya sih ya, takutnya gak ada bulunya ya. Kalau tidak berbulu kan karena kan bulu tadi apa yang harus gitu, dilihat? siapa lagi yang jadi duta kotanya Iya kan? ya Iya. calon kepala daerahnya kita sendiri masyarakat ya salah satunya kepala Betul. daerah harus bisa ngebangun trust tadi kan termasuk ya kuliner tadi kita harus bisa nge-up gitu ke semuanya gitu. Tapi katanya tadi ada juga yang komen di stream chat kalau biasa sih ada kayak obrolan langsung terjun ke masyarakat, langsung dia kayak menyaring inspirasi di masyarakat. Oh, iya. Langsung Ada udah bakal. begitu. Kan, Pojok dan naon memang- kek senang. Oh, jadi gini, kalau Pak Piman mau meminta saya untuk keliling, jadi kita bagi. Pak Piman kemarin ngobrol di narasi, acara narasi. Iya, Ngobrol narasi dengan kopi ya, pemuda. oke. Ya. Abi majeng masyarakat memang tidak terlalu dimunculkan, Iya. karena waktu dan segala macam itu selalu ngumpul. Ya. Jadi kita mendengar hearing dengan saya di Purbaratu kemarin bukan ide saya, sumpah mereka sendiri Karang Taruna, toge, cuman sirkulasinya awis gini-gini. Nah, dialog ini yang kita perlukan. Kenapa ada beberapa anak sini juga jadi geng motor karena kepengaruh ini gini. Jadi dialog itu sebenarnya ngopi namanya, Ya. ngobrol bareng Piman dan Diki. Oke. Walaupun secara terpisah itu ada ngopi. Kebetulan di Kompas TV ada ngopi juga. Itu yang bikin saya. Oh, Kang Diki ternyata ya. Murah-murah. Jadi kita pakai ngopi lagi nggak apa-apa. Ya tenang naon Tenang naon atuh. Ngopi Kang Diki. perintah bareng Pak Piman dan Diki Chandra. Jadi siap ya nanti ya kalau ada masyarakat yang mengundang untuk Beda ya kalau anak muda konsepnya tuh benar-benar kongko Iya, gitu kan, kongko. ngopi-ngopi. Nongkrong Dan bareng. kita bakal Itu bosen. bagi-bagi lagi. Bagi-bagi ya. Yang Oke. Diki tadi ke yang diskotik gitu kan Di Diskot Saeutik. ngopi kemudian juga nanti bakal ada ini kan kita yang terkoneksi itu kan. Iya. Jadi kita bakal ada terkoneksi namanya gitu ya model-model ngobrol-ngobrol ringan lah Iya. tapi concernnya masalah 4 program utama kita. Yes, tadi, yang tadi yang Kesehatan, gemas. pendidikan segala macam gitu dan termasuk di dalamnya kita bahas 4 program utama kita. Ya konsepnya nongkrong di kafe dan kita bakal undang Betul. semua yang memang yang ahli di pendidikan, Oke. di komunitas kreatifnya semua. Jadi tunggu aja nanti. Sip. Kang Diki. Kalau saya bakal bagian ke diskotik. Saya ada. Kalau saya kita- programnya ngobek. Oh, ngobek. gitu. Ngobiak. Ngelalauk ya. Oke, program lomba kaulinan urang lembu. Ya, itu benar. Aduh kaleci. Aduh kaleci. Benteng-bentengan. Kita akan jalani Ya. itu kan Tahu dalam ya? waktu dekat. Tahu dong ngerasa banget tahun 90-an 80-an Memang dong. fenomena di diskotik gitu tadi, permainan tradisional segala macam dan juga fenomena kota Tasik ya sebagai urban ya perkotaan gitu. Termasuk cafe culture juga ya. Kultur di kafe gitu. Kita juga Oke. harus bisa Betul. memanfaatkan itu membuat itu sarana juga untuk menyambungkan antara pemerintah kemudian masyarakat semua stakeholder lah di sana. Jadi Iya. bakal kita
gunain semua sarana media yang ada gitu. Siap. Buat kita mendengar masyarakat Kota Tasik itu pengennya apa. Dan Sebenarnya itu masih jadi bagian banyak dari nih yang pengen program. ditanyain ya. Sebenarnya kayaknya harus ada lagi sesi yang berikutnya ya dari Kang Kayaknya Piman sih, sama Kang ya. Diki. Kita akan langsung untuk siapa tahu aja mungkin ada kesempatan lagi untuk mengundang lagi ya. Iya. Iya dong. ditunggu. Karena gak ada habisnya sih kalau Nggak ada ngobrol. habis ya. Pokoknya banyak terima kasih sekali lagi buat Kang Diki Kalau sama nggak Kang apa-apa, Piman. Saya kasih masukan, bikin aja program khusus. Ih boleh banget. Nanti mah. Misalnya jam 12 ke subuh. Aduh ya enggak. Saya sudah mendengar loh. Saya sudah antusias. Kirain mau sekali. beneran loh Kang Diki. Jangan jadi jam 12 ke subuh. Nanti mas siarannya bukan di sini, di luar. Ya bun. Nanti di luar, podcastnya di luar. Nah, asik itu. Iya, jadi minta Nanti juga. sponsornya Kang Diki. Langsung banget ya. Straight banget. Oke sekali terima kasih Kang Piman, Kang Diki sukses selalu semuanya. Lancar sampai pemilihan Amin. nanti. Doa Amin. terbaik lah pokoknya siapapun pemimpinnya pasti punya niat yang baik untuk kota ini ya. Siap. Dan waktunya kita pamit juga. Pokoknya ketemu lagi dengan programnya Batas setiap hari Kamis jam Jam 4 4 sore. sampai jam 5 harusnya Jam ya. 5 lebih. Iya. Bagusnya disebut jam 16 saja. Iya, Jam 16 Kalau aja. jam 4 kan jadi kesannya Iya ini banget ya. Iya. Kampanye banget gitu, Kampanye jam 4. Jam 16 aja. Serba salah sih. Serba salah ya. Kita pamit ya, ketemu lagi minggu depan. Bye bye.